Halo, kembali lagi bersama saya dan Mas Bella. Budi Bella. Putih Bella. Gak putih kae lo ya. Wis mati kae. Ya, kita akan acaranya ini Q&A, question and answers. Asik. Ini ngomong-ngomong soal sampean udah lama di Korea ya. Iya, alhamdulillah. Itu perjalanannya gimana? Dari mulai ibaratnya kalau sekarang kan banyak orang bilang sudah glowing. Lambemu iya. Dulunya awalnya bagaimana? Awalnya sih pas yang pertama kedua. Aku kan ke Korea itu kan udah 2 periode. Dari pertama Yang pertama itu 2012 aku. 2012. Heeh. Itu apa ujiannya? Ujian. Aku ujian, Sekolahnya berapa bulan? aku itu kan ikut ujian, ikut kursus itu berapa bulan ya? Pokoknya aku masih sekolah tapi aku udah kursus. Jadi aku setiap pulang sekolah langsung kursus, pulang sekolah kursus gitu. Oh, nyambil. Mm-mm. Terus ceritanya ini apa? Jadi glowing ini awal inspirasi dari siapa? Nggak ada inspirasi sih sebenarnya, itu akan aku dulu hitam, mungkin ntar bisa dikasih tunjuk foto aku yang dulu. Dulu aku hitam terus aku gendut. Biasa sih orang gendut kan buliannya banyak. Gendut hitam kayak gitu, terus aku kan berpikir lagi, aku nggak pengen dibilang gendut tapi bau, aku nggak suka kayak itu. Aku pengen jadi orang yang bersih kayak gitu. Aku udah ganti skincare dari yang merek A sampai B, sudah nemu satu skincare yang aku kasih tahu dia. Tapi dia masih proses ya. Aku prosesnya lama. Jadi kalau dia ntar putih berarti dia masih proses. Itu skincare-nya namanya apa? Promo loh. Enggak, oh iya. Masa promo gue ngomong? Enggak. Bisa nginbox diantar. Iya, nanti pribadi. Ya itulah, warna biru. Warna biru pokoknya ya. Biru untuk yang cowok, warna biru, yang cewek warna biru. Tapi yang biru muda buat cewek. Itu berkisar harga berapa ini kalau di sini? Kalau di Korea sekitar satu set itu 35 sampai 40 lah won. Rupiahnya berapa ini? Rupiah sekitar 500 ya Mas ya. 500 atau 400? 450? Ya 500 Iya, 450. 450-an mungkin. 450. Iya, sekitar 1000 rupiah. Itu katanya itu skincare mahal Mas ya. Termasuk mahal. Termasuk mahal kalau ya termasuk mahal sih Mas ya. Kalau di Indonesia sih sayang buat kayak gitu, tapi kan kalau menurut aku mahal nggak apa-apa, itu kan buat kita sendiri. Kalau aku gitu mikirnya. Kalau ini kembali lagi untuk yang tadi proses untuk terbangnya itu bagaimana? Proses terbang yang pertama, kedua. Yang pertama dulu. Yang pertama aku pokoknya dulu itu belum lulus sekolah tapi aku udah kursus. Terus aku belum ada pengumuman kelulusan, aku udah ujian. Terus aku ada pengumuman lulus sekolahnya. Alhamdulillah aku lulus, terus aku ikut ujian juga, alhamdulillah lulus juga. Terus semua proses bulan 2 aku prelim terus bulan 3 aku berangkat ke Korea itu. Berangkat itu untuk masalah apa? Dananya. Kalau dana sih dulu itu Cari sendiri atau dibantu orang tua mungkin? ya pastilah, hutang kesana kesini biasalah, orang kita kan semua paham. Ya hutang ya, pokoknya dibantu orang tua, soalnya kan aku kan udah nggak ada bapak, jadi kan aku anak laki-laki sendiri, ada kakak 3, terus ada ibu kayak gitu, aku coba sendiri di rumah. Ya otomatis kan kalau aku nggak berpikir bagaimana aku harus membahagiakan kakak terutama ibu aku kayak gitu kan udah nggak ada itu si bapak sih, itu otomatis kan harus aku yang jadi kepala keluarga toh. Terus aku berpikir sebenarnya juga nggak ada niatan sih buat ke Korea, terus ada penyuluhan di sekolah aku, terus aku ikut aja kayak gitu. Itu sebenarnya awalnya nggak ada rencana mau ke Korea gitu? Nggak ada, soalnya aku sendiri kan juga itu Mas berpikir aku mau kerja apa, soalnya kan sebenarnya kan aku pengennya sekolah di SMA. Terus disuruh sama almarhum bapak aku, suruhnya STMK gitu. Terus bidangnya itu bidang pemesinan, kan tahu sendiri masa aku kerja di pemesinan. Kayak gitu. Mungkin anjuran dari
keluarga mungkin harus di STM jurusan mesin, tapi ternyata nasibnya bisa merubah dan bisa pergi ke Korea. Benar. Itu bersyukur gak mas? Bersyukur banget aku bisa ke Korea. Maksudnya nggak sesuai dengan yang dipikirkan mungkin. Coba kalau masih di Indonesia mau kerja apa dulu aku bingung aku. Soalnya kan aku dulu cuma sambil nunggu pengumuman prelim itu aku kerjanya cuma di itu sih SPG, SPB. Cuma counter HP kok enggak apa sih celana kayak gitu loh, brand-brand celana di salah satu pusat perbelanjaan di Solo. Berapa lama itu? 3 bulan 4 bulanan juga sih. Dan cuma sambil menunggu prelim itu doang. Soalnya kan mau kerja tetap kan takutnya kalau ada panggilan ke aku yang kedua ini kan mas mau di apa pulang. Terus kan ya udah proses lagi kan aku sekolah lagi sih. Terus aku kan cari kerja toh otomatis. Nah itu kan udah diterima tapi pegawai tetap. Nah itu baru ada sekolah 2 hari, udah kerja 2 hari tapi aku mengundurkan diri karena aku ada panggilan prelim. Oh, jadi kurang lebih cerita kita sama. Gimana? Pas saya agendanya sih bukan bekerja ya, tapi waktu itu saya mau naik gunung. Sudah agenda, tapi besoknya dapat kontrak kerja. Jadi begitu. Nggak jadi naik gunung. Awalnya sih mau naik gunung ke Gunung Lawu itu, tapi nggak jadi karena sudah dapat SLC atau kontrak kerja itu. Jadi dulu pasti kan setiap orang punya itu yang namanya angan-angan nanti kalau semisalnya datang di Korea saya mau berbuat ini, saya mau melakukan ini gitu. Kalau sampai gimana angan-angan? Aku angan-angannya nggak pernah ada sih mas sampai sini. Nggak pernah ada. Soalnya aku itu dulu itu nggak tahu Korea itu seperti apa, nggak pernah nonton. Kalau anak-anak sekarang kan udah ada YouTube. Dulu sih ada, cuma akunya yang nggak tahu. Maksudnya kan kebanyakan kalau orang-orang yang sekarang berangkat sekarang itu kan ternyata Korea itu seperti ini ya, nggak seperti itu. Karena aku dulu itu nggak tahu seperti apa, makanya aku nggak kaget. Kan banyak nih yang yang nanyain biasanya nanti kalau semisalnya kamu sampai Korea kamu mau ngapain? Kebanyakan orang ya. Kan ada juga yang jawab, saya mau selfie. Kalau saya sendiri kan dulu memang dari rumah itu nggak pernah diomongin sih, cuma ya di dalam hati aja, nanti kalau sampai di Korea saya mau sujud syukur, dan itu sudah dilakukan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa sampai Korea dan bisa menyusul ini Mas Budi Bella. Awalnya kita nggak saling kenal, kita cuma saling sapa di Facebook, tapi begitu di sini sudah sama-sama di Korea, kita delalah bahasa Indonesia itu nggak sengaja, memang tempatnya nggak terlalu jauh gitu, jadi ya kita punya kesempatan untuk bertemu secara langsung, dari kenalan mungkin dari Facebook ke inbox juga. Selain Mas Budi Bella juga ada juga itu yang sudah ketemu, ada Mas Dani Mata juga, itu sudah ketemu orangnya langsung. Pertama melihat itu langsung senyum dia, tapi ya namanya kenal di inbox ya, sosmed masih kurang akrab, malu-malu lah intinya. Nanti ngomong-ngomong soal pekerjaan di Korea ini gimana menurut sampean? Kerjaan di Korea maksudnya kerjaan aku atau gimana? Ya kerjaan yang sampean alami, maksudnya apa, sulit atau gimana? Kalau kerjaan aku itu kebanyakan kalau kerja di Korea itu emang sulit sih kerjaannya dulu ya, tapi ya ada yang enak. Tapi kan kalau pas aku kerjaan yang sekarang sih CNC ya kayak gitu sih, mainnya nggak berat, cuma mainnya di sini di pikiran. Soalnya kan ada aturan-aturan yang itu harus segini, ada ukurannya kayak gitu. Jadi kalau salah sedikit kan bisa nggak kepakai, rusak semua. Beratnya enggak, cuma harus teliti ya gitu doang sih. Itu sepabrik ada berapa orang? Orang Indonesia yang atau orang Korea? Indonesia? Orang Indonesia ada 4 orang, tapi beda tim sih. Beda tim. Satu pabrik kan beda tim. Kerja aku sendiri. Tapi kalau totalnya ada berapa itu? Campur sama negara lain mungkin? Nggak ada. Kalau aku cuma Indonesia doang sih. Kalau sama
sama Koreanya semuanya mungkin ada 50 lebih dah. 50 lebih. Jadi sama orang kantornya juga ya? Mm-mm. Itu apa, sering lembur atau standar aja gitu kerjaannya? Kalau pabrik aku tuh alhamdulillah enggak apa standar aja sih, maksudnya ya dari aku datang sampai sekarang itu ya kayak gitu, pasti lemburnya 2 jam gitu doang sih, nggak terlalu. Kalau ada kerjaan banyak langsung lembur 4 jam itu nggak pernah, cuma 2 jam pokoknya paten 2 jam itu nggak pernah nambah atau berkurang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Untuk apa, kayak gaji gitu terus lemburan hitungannya itu kan kadang ada itu yang orang-orang Korea juga yang maksudnya orang Indonesia yang merantau di sini kadang hitungannya nggak beres. Itu kalau di tempat sampean gimana? Selama ini kalau aku selama dari dulu sampai sekarang alhamdulillah pabrik aku yang nggak beres cuma pabrik pertama. Nggak beresnya kalau gaji sih alhamdulillah beres. Kalau untuk masalah Kukmin itu kan yang pabrik pertama nggak ada. Terus kan karena katanya sih kalau Indonesia itu kalau Kukmin itu wajib ada. Kalau Vietnam kan emang nggak ada sih kalau Kukmin. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri itu kan harus wajib ada. Makanya aku itu minta bantuan shelter kayak gitu, terus ada. Dulunya nggak ada, tapi ya alhamdulillah sih, meskipun nggak banyak, nggak sama dengan setiap pabrik kan beda sih mas. Pokoknya. Kukmin itu apa mas? Tolong jelasin. Kukmin itu apa? Apa ya Kukmin, kayak apa ya mas ya? Kukmin itu asuransi untuk nanti masa pensiun. Asuransi. Nanti masa pensiun, jadi kita nanti saat sudah pulang ke Indonesia, sudah balik ke Indonesia, nanti kita sebelum pulang itu ngurus di apa, di bank tempat kita menyimpan uang. Nah nanti itu setelah kita pulang selisih 1 bulan itu akan cair di rekening kita. Itu adalah min. Pinter kan? Padahal dia baru datang. Jadi kalau di Korea itu kebanyakan kan orang Indonesia berpikir seperti ini mas. Kalau udah di Korea kalau udah di Korea lama, itu pasti bahasa Koreanya itu pinter. Ya kan? Pemikiran orang Indonesia itu pasti seperti itu. Enggak, sekarang kayak gini. Temen aku udah lama, temen aku baru datang kayak gitu kan. Contohnya kayak gitu. Tapi temen aku itu baru berapa bulan tapi udah pinter. Akunya dulu 2 tahun aku nggak bisa bahasa. Aku amat senior. Karena apa? Karena temen aku itu selalu pergi, selalu berkomunikasi dengan orang Korea, selalu kesana kesini. Jadi kan dari situ kan dia harus sambil belajar toh. Nah kalau di sini udah lama tapi dianya di pabrik, terus apa tahu dia situasi luar seperti apa. Makanya jadi jangan berpikir kalau udah lama di sini itu pinter. Nah itu tips juga buat yang apa, yang baru datang, mungkin baru datang di Korea, mungkin baru apa belum sampai setahun, itu salah satu tips juga itu buat lancar berbahasa Korea. Ya jujur sih saya sendiri sih belum lancar karena memang nggak pernah dulan, nggak pernah kesana kesini. Jadi sering-sering itu aja, sering-sering berkomunikasi dengan orang Korea kayak gitu aja. Ya memang sih kadang kita mendengar tapi nggak masuk. Itu kayak yang mereka artikan itu beda sama artinya kita gitu. Yang mereka omongin gitu kita beda, kayak yang kita tangkap itu beda kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Makanya sering terjadi miskomunikasi juga. Kadang ya kalau orang yang miskomunikasi, orang Korea pasti aish cincang. Pasti itu. Dimanapun orang Korea pasti begitu kalau kita misalnya miskomunikasi sama mereka itu gitu. Bella. Awal mula nama Bella pengen tahu nggak mas? Nah, aku main nekok nih kuwi lho. Kenapa lupa? Dulu itu kan aku baru datang 2012. Otomatis masih sepi orang, maksudnya belum terlalu banyak orang Indonesia sih. Ada pentas ya. Ada acara lah One Indonesia Day. Pokoknya acara orang silaturahmi orang Indonesia itu kan. Itu kan ada lomba video, kirim video itu kan cuma nyanyi kayak gitu, di video ditaruh HP di meja nyanyi lah kayak gitu. Alhamdulillah kan aku menang. Video terfavorit apa gitu. Terus aku kan suruh nyanyi di situ. Lah aku nggak punya nama, aku kan Sompong Budianto, sampai tahu juga Sompong Budianto. Terus itu kan di video itu kan aku nyanyinya lagu ST12 Isabella. Dari situ namaku Bella, dari menang video itu. Oh iya.
Jadi Bella itu diambil dari Isabella. Isabella video yang sudah dimenangkan oleh sampean. Ada sertifikatnya itu. Ada? Ada, tapi nggak tahu Pak. Oh iya. Sudah di Indonesia. Oh, sertifikatnya di Indonesia. Sertifikat pemenang video terfavorit atau apa gitu. Itu pas saat kembali lagi ke sini, sampean itu re-entry atau apa ujian lagi? Kalau aku kembali kan aku sebenarnya kan kontrak 2012 berangkat, habisnya kan seharusnya 2017 awal. Tapi aku 2016 itu aku tak pulangin Desember. Seharusnya habisnya itu 2017 bulan Januari. Terus aku cepetin Desember aku pulang. Nah dari situ kan biasa kita pulang kan ya kemana lah nyenengin keluarga kayak itu kan. Terus aku awal tahun 2017 itu aku masuk LPK. Kenapa masuk LPK? Karena kan orang yang lancar berbahasa belum tentu orang bisa mengerjakan tugas soal-soal EPS itu. Betul sekali. Soalnya kan lama di sini kan kayak kemarin itu kan soal-soal EPS-nya kan kebanyakan bagaimana cara membuat kimchi. Nah, Di sini emang ada kita kan nggak ada, makanya kalau aku nggak sekolah lagi nggak mungkin bisa kayak gitu loh. Toh aku sekolahnya gitu aku ambil dari Hangul awal lagi mas. Kenapa seperti itu kan seharusnya kalau udah di Korea seharusnya ngambilnya yang ngerjain soal-soal semua kayak itu. Kalau aku kan merasa aku nggak mungkin bisa, nggak cukup lah, nggak maksudnya otak aku itu nggak mau kaget langsung dus gitu. Aku jadi harus ke Hangul dulu kayak gitu. Terus aku ngambilnya itu ujian PBT pemula lagi 2017 karena CBT-nya nggak ada. Jadi aku nggak re-entry, pemula lagi aku. jadi nanti kalau misalnya sampean pulang bisa kesini lagi ya? Ya mungkin sih, soal nggak tahu juga. Seharusnya bisa, tapi kan aku kan di sekarang kan peraturannya kan kalau udah di sini selama 10 tahun nggak bisa. Tapi kan waktu pulang yang pertama itu kan sampean daftarnya pemula lagi. Pemula lagi, iya. Jadi Tapi kan mungkin kan bisa tambah lagi 5 tahun. mungkin, tapi kan data aku di imigrasi masih ada. Soalnya kan aku pas mau membuat ID card itu kan langsung kan disuruh foto lah. Dari ID card itu ditanya kamu nggak usah foto, soalnya foto data kamu masih ada di sini kayak gitu. Nah, pas itu kan pas pemberangkatan di bandara aja, pas di imigrasi aja aku langsung ditanya, lo kamu kesini lagi toh? Aku digituin, nggak tahu udah hafal nggak mungkin lah kalau hafal, ditanya doang. Pak kesini lagi gitu, selamat datang digituin. Ini menurut yang saya tahu dan sampaikan ke saya, di sini ini rumahnya sampean. Ini beli sendiri, ngontrak atau bagaimana? Nek beli sendiri enggak sih, ngontrak. Ini buat Sabtu Minggu. Kebetulan kan aku sebenarnya dari dulu tuh ikut base camp mas di Sragen. Di sini kan di Korea kan tahu sendiri banyak base camp, banyak paguyuban gitu. Kayak deket-deket, pokoknya setiap kota kebanyak ada sewa rumah kayak itu, ngontrak rumah kayak gitu sih. Untuk tempat aku Sragen itu ada gede gitu, maksudnya kontrakannya gede gitu kan, rame. Terus kebetulan yang kedua ini rumahku kan jauh, kebetulan jauh. Terus kan aku di sini tergabung itu mas dangdut Campur Sari, Sragen itu kan terkenal Campur Sari. Nah aku tergabung dari situ. Terus rumah aku jauh, setiap liburan itu kan pasti ada job nyanyi kayak gitu. Lah untuk kesininya itu aku bawa baju itu terlalu bawa koper, soalnya kan capek mas. Terus aku sewa rumah ini buat sendiri, terus tuh naruh barang-barangnya di sini, baju-bajunya semuanya di sini kayak gitu. Jadi buat wardrobe aja, buat istirahat kayak gitu sih. Itu kalau misalnya ada job ya di paguyuban New Sukowati. Itu sampean sering nggak? Maksudnya keluar dari New Sukowati terus di job sama paguyuban lain gitu? Maksudnya? Sampean single, maksudnya cuma penyanyi doang gitu. Itu pernah sih mas, tapi aku nyanyi di job sama dangdut lain atau maksudnya gimana? Nah, dangdut lain. Dangdut lain di sini ada dangdut, ada beberapa sih, ada 3 atau 4 kayak gitu. Kalau dangdut lain sih ya pernah dulu, cuma aku kayak mau nggak mau gitu sih. Soalnya kan aku kan sadar mas, aku bisa nyanyi, bisa-bisaan doang sih nyanyinya. Jadi kan kalau nggak terlalu bareng sama orang aku nggak. Tapi kalau nyanyi kayak pop sama teman-teman tuh sering sih. Tapi pernah nggak sebelumnya diajak terus sampean mau gitu? Kalau diajak dangdut belum sih. Kalau cuma ngisi di acara tempat-tempat orang kuliah di situ pernah sih.
tapi cuma pakai keyboard doang. Itu ada nggak mas kayak apa tipsnya mungkin buat sampean sih bayaran. Bayaran yang mana, yang dangdut? iya Ya ada. ada Ya buat pesangon sih. ya, Buat pesangon, iya buat jadi jajan. ada selingannya juga selain bekerja di sini juga bisa apa short time namanya apa itu short time apa cari-cari sampingan lain. Ini untuk ngomong-ngomong apa untuk kisah asmara nih panjenengan. Hai! Kisah asmara itu kan dari dulu itu kan gini. Aku hidupnya itu berprinsip, Mas. Jadi sebelum aku kerja itu aku nggak mau pacaran. Jadi pacarannya kan aku lulus sekolah itu kan langsung ke sini. Temen-temen cuma LDRan kayak gitu sih. Tapi sampean semalam pernah ngomong, ini mantannya si ini. Hai! Sampean punya mantan. Iya. Aku pacaran 3 tahun. 3 tahun tapi Pas di ditinggalkan. sini. Hai! Pas Iya. kan hampir juga ini. Tapi aku sebelumnya kan aku udah tahu, Mas, kalau dia kan. Jadi gini, Mas. Dia itu jadian sama temanku sendiri, kayak gitu. Oh. Jadi dia ngomong ke teman kalau udah putus sama aku. Jadi sebelumnya aku udah tahu, tapi aku ngomong kalau emang kamu mau jadian sama dia, silakan, aku nggak apa-apa, kayak gitu kan. Aku udah tahu, jadi kan aku nggak terlalu sakit hati juga sih. Ngapain sakit hati? Nggak penting. Karena hidupnya ceria. Tapi untuk sekarang ini ada nggak yang ibaratnya sampean taksir yang sampean suka gitu orang-orang? Ada sih, Mas, tapi aku mikirnya aku masih nggak mau LDR lagi. Nggak mau. Jadi orangnya di rumah. Ya nggak di rumah sih, ya merantau, tapi aku nggak tahu ini. Soalnya apa? Dia ngajak serius, aku juga pengen serius, tapi aku kayak hatiku kayak masih, oh, masa iya sih, aku kayak nggak mau LDR, maunya nggak mau yang dulu keulang lagi kayak gitu. Kalau pengen nikah ya pengennya aku nggak mau pacaran, pengen langsung nikah kayak gitu. Jadi kalau pengen ntar di Indonesia ketemu, kalau kita cocok nikah ya ayo nikah kayak gitu doang sih. Jadi aku nggak mau pacaran lagi, pengennya langsung nikah. Oh, jadi gitu ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang apa penasaran juga sama ini Mas Budi Bella ini. Makanya ini dijelasin semuanya oleh dia. Apa kalau dilihat dari frame kamera mungkin dia seperti ini kan, tapi aslinya enggak. Jelasin, Mas. Aslinya seperti enggak. ini. Aslinya ya barbar. Tapi dia juga tetap manusia biasa. Masa aku Dracula? Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita sama Mas Budi Bella, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau video ini kalau video ini menghibur, boleh juga di-share ke teman-teman Anda. Gratis.